Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membawa kalian menyusuri lorong waktu, membuka kisah-kisah besar yang tersembunyi di balik kabut sejarah Nusantara. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana hari ini? Bandung, Surabaya, Medan, atau bahkan dari luar negeri? Dukungan kalian sangat berarti. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah luar biasa lainnya. Bayangkan ratusan tahun lalu, tanah Jawa bukan seperti sekarang. Hutan masih lebat, malam terasa mencekam, dan banyak tempat dianggap angker serta tak tersentuh. Rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan pada dunia yang tak terlihat. Lalu tiba-tiba datang seorang lelaki asing, tanpa pasukan, tanpa senjata, tanpa kekuasaan. Anehnya, hanya dalam waktu singkat, keadaan mulai berubah. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Ilmu apa yang ia bawa hingga tanah yang ditakuti itu perlahan menjadi pusat peradaban? Benarkah ia benar-benar utusan dari langit? Ataukah hanya manusia biasa dengan kecerdasan luar biasa? Mengapa para tokoh sakti Jawa yang ditakuti justru memilih tunduk dan menghormatinya? Apa rahasia dakwahnya yang tak pernah diajarkan di sekolah? Dan mungkinkah kisah ini menyimpan fakta yang selama ini tersembunyi? Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar malam ini bisa mengubah cara pandang kalian tentang sejarah Jawa selamanya. Jauh sebelum cahaya peradaban menyinari pesisir utara Jawa, tanah ini dikenal dengan satu bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Angker. Hutan-hutan berdiri rapat seperti tembok raksasa. Pohon-pohon tua menjulang dengan akar mencengkeram bumi, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh disentuh manusia. Ketika matahari tenggelam, desa-desa kecil berubah sunyi. Pintu-pintu kayu ditutup lebih awal. Api obor dinyalakan bukan sekadar untuk penerangan, tapi untuk mengusir rasa takut. Angin malam berdesir membawa suara yang sulit dijelaskan. Kadang seperti tangisan, kadang seperti bisikan. Masyarakat percaya itu suara para penunggu. Di setiap sudut tanah Jawa saat itu, kehidupan berjalan berdampingan dengan dunia yang tak terlihat. Gunung dianggap berpenghuni, laut dipercaya memiliki penguasa. Pohon besar tak boleh ditebang sembarangan. Bahkan penyakit pun sering diyakini sebagai amarah makhluk gaib. Ketika seseorang jatuh sakit, bukan tabib yang pertama dicari, melainkan dukun. Ketika panen gagal, bukan cuaca yang disalahkan, melainkan roh penjaga sawah. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan di balik semua itu, ada kekuasaan. Para tokoh spiritual dan pemimpin adat memegang kendali melalui kepercayaan masyarakat. Mereka dihormati, sekaligus ditakuti. Apa yang mereka katakan jarang dibantah. Sebab dalam dunia yang penuh misteri, orang lebih memilih tunduk daripada mengambil resiko. Namun di antara ketakutan itu, rakyat kecil menyimpan harapan yang tak terucap. Harapan akan kehidupan yang lebih tenang. Harapan akan penjelasan yang masuk akal. Harapan akan cahaya di tengah gelap. Tak ada yang menyadari bahwa perubahan besar sedang bergerak perlahan mendekat. Seperti ombak kecil yang tampak biasa, namun menyimpan kekuatan untuk mengubah garis pantai selamanya. Tanah yang disebut angker itu, sebentar lagi akan kedatangan seseorang yang tidak membawa ancaman. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, tidak pula membawa teror. Yang ia bawa adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan ketika ia menginjakan kaki di tanah Jawa, ketakutan yang telah berakar ratusan tahun mulai menemukan tandingannya. Babak baru pun hampir dimulai. Pagi itu, langit pesisir utara Jawa tampak berbeda. Kabut tipis masih menggantung di atas laut ketika sebuah kapal kayu perlahan merapat di pelabuhan Gresik. Ombak kecil memukul lambungnya dengan suara ritmis, seolah memberi isyarat bahwa kedatangan ini bukanlah peristiwa biasa. Para pedagang yang tengah menata barang berhenti sejenak.
Nelayan yang baru pulang melaut menyipitkan mata, mencoba mengenali bendera kapal tersebut. Bukan kapal perang, bukan pula rombongan besar saudagar kaya. Hanya kapal sederhana, namun membawa aura yang sulit dijelaskan. Dari atasnya turun seorang lelaki berjubah panjang, sorban melilit rapi di kepalanya. Wajahnya tenang, tatapannya teduh tetapi dalam. Ia melangkah perlahan menapaki dermaga kayu yang berderit pelan di bawah kakinya. Tak ada pengawal, tak ada sambutan meriah, tak ada tanda kekuasaan. Namun entah mengapa, beberapa orang yang melihatnya merasa jantung mereka bergetar. "Siapa dia?" bisik seorang warga. Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan suara lembut namun tegas. Namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tak banyak kata yang ia ucapkan. Ia tidak berpidato, tidak pula menawarkan ajaran dengan suara lantang. Ia hanya tersenyum dan menyapa dengan penuh hormat. Namun justru kesederhanaannya itulah yang membuatnya berbeda. Hari-hari pertama di Tanah Jawa ia habiskan dengan mengamati. Ia berjalan menyusuri pasar, memperhatikan cara orang berdagang. Ia mengunjungi sawah, melihat bagaimana petani menanam dan memanen. Ia duduk bersama nelayan, mendengar keluhan mereka tentang hasil tangkapan yang tak menentu. Ia tidak langsung berbicara tentang agama. Ia mendengar. Dan itu membuat banyak orang heran. Biasanya orang lasing datang untuk berdagang atau mencari keuntungan, tapi lelaki ini tampak lebih ingin memahami daripada menguasai. Namun di balik ketenangannya, desas-desus mulai menyebar. Orang luar tidak mungkin datang tanpa tujuan. Apakah ia mata-mata kerajaan lain? Apakah ia membawa ajaran baru yang bisa mengubah kepercayaan kita? Para tokoh adat mulai memperhatikannya. Beberapa merasa terganggu, sebab setiap perubahan selalu dianggap ancaman. Sore hari, ketika matahari hampir tenggelam, Syekh duduk menghadap laut. Angin meniup lembut jubahnya. Wajahnya tampak damai, seolah ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia sadar, tanah ini penuh keyakinan yang telah mengakar, penuh rasa takut yang telah diwariskan turun-temurun. Namun ia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, bahwa perubahan tidak datang dengan dentuman, perubahan datang dengan kesabaran. Dan di pelabuhan sederhana itu, sejarah Jawa perlahan mulai bergeser. Tak seorang pun menyangka, lelaki asing tanpa senjata itu kelak akan mengubah wajah tanah yang disebut angker ini. Kedatangannya sunyi, namun dampaknya akan mengguncang zaman. Kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim memang sunyi. Namun gema keberadaannya mulai terdengar ke berbagai penjuru desa. Awalnya hanya bisikan kecil di pasar, lalu menjadi percakapan serius di balai pertemuan, hingga akhirnya berubah menjadi kekhawatiran yang nyata. Orang itu terlalu cepat dikenal rakyat. Kenapa banyak yang mulai mendatanginya? Apa sebenarnya tujuan dia? Para tokoh adat dan spiritual mulai merasa terusik. Selama ini, merekalah tempat masyarakat meminta petunjuk. Merekalah penentu hari baik, penawar bala, penenang ketika wabah datang. Kekuasaan mereka berdiri di atas rasa takut dan rasa hormat yang tak terbantahkan. Namun, kini ada seseorang yang perlahan mencuri perhatian. Syekh tidak pernah menyerang kepercayaan mereka, tidak pernah menyebut ajaran lama itu salah. Ia hanya memberi alternatif dengan cara yang tenang. Ia membantu petani memahami musim. Ia menjelaskan pentingnya kebersihan untuk mencegah penyakit. Ia mengajarkan doa dengan suara lembut yang menenangkan hati. Dan tanpa disadari, beberapa orang mulai membandingkan. Kenapa ajarannya terasa masuk akal? Kenapa tidak ada ancaman di dalamnya? Perubahan kecil itu justru membuat para pemegang kuasa merasa terancam. Malam itu, di sebuah pendopo yang diterangi obor, para tokoh berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Jika dibiarkan, rakyat akan meninggalkan kita. Ia harus diuji atau dihentikan.
Keputusan tak terucap mulai terbentuk. Sejak malam itu, bisikan berubah menjadi tuduhan halus. Dikatakan bahwa Syekh membawa ajaran asing yang bisa mengundang murka roh penjaga tanah Jawa. Dikatakan bahwa ia ingin menghapus adat leluhur. Dikatakan bahwa kedatangannya pertanda bencana. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Beberapa warga mulai menjauh. Tatapan ramah berubah menjadi penuh selidik. Anak-anak yang biasa menyapanya, kini ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Namun di tengah gelombang kecurigaan itu, Syekh tetap tenang. Ia tidak membalas tuduhan, tidak pula membela diri dengan kemarahan. Ketika seseorang bertanya tentang isu yang beredar, ia hanya tersenyum. Kebenaran tidak perlu berteriak, ucapnya lembut. Sikapnya justru membuat sebagian orang semakin bingung. Jika ia memang berniat buruk, mengapa ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan? Namun, bagi para penentangnya, ketenangan itu justru terasa mengancam. Sebab mereka sadar, orang yang tidak bisa diprovokasi adalah orang yang sulit dikalahkan. Tensi semakin meningkat ketika beberapa pengikut setia tokoh adat mulai mengawasi setiap langkah Syekh. Gerak-geriknya dicatat, ucapannya diperhatikan. Setiap kesalahan kecil ditunggu agar bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkannya. Tanah Jawa yang sebelumnya sunyi, kini menyimpan ketegangan tak terlihat. Di satu sisi ada harapan baru yang tumbuh perlahan. Di sisi lain, ada kekuasaan lama yang merasa pondasinya diguncangkan. Dan di tengah pusaran itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim tetap melangkah dengan sabar. Ia tahu, penolakan adalah bayangan pertama dari setiap perubahan besar. Namun, yang tidak disadari banyak orang adalah ini. Penolakan itu bukan akhir. Ia hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar yang akan menentukan apakah cahaya benar-benar bisa menembus gelapnya tanah yang disebut angker ini. Di saat bisikan penolakan semakin kencang berhembus, banyak orang menunggu satu hal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, perlawanan. Mereka menunggu ia membantah, menunggu ia marah, menunggu ia menunjukkan kesaktian untuk membungkam semua tuduhan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menghadapi para penentangnya di balai pertemuan, Syekh memilih berjalan ke sawah saat fajar menyingsing. Ia menggulung jubahnya, turun ke lumpur bersama para petani. Tangannya ikut menanam, ikut merapikan saluran air, ikut memanggul hasil panen. Para petani heran. Seorang alim mau turun ke lumpur. Syekh hanya tersenyum. Tanah ini akan memberi jika kita memahaminya, ucapnya lembut. Ia mulai mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih teratur, mengatur irigasi sederhana agar air tidak terbuang sia-sia. Ia menunjukkan pentingnya kebersihan lingkungan agar penyakit tak mudah datang. Hal-hal kecil, tapi berdampak besar. Perlahan, hasil panen membaik. Di sisi lain desa, ketika seorang anak demam tinggi dan keluarganya panik karena mengira itu kutukan makhluk halus, Syekh datang membawa air bersih dan ramuan sederhana. Ia membersihkan luka, menenangkan keluarga dan memanjatkan doa. Anak itu sembuh. Bisikan mulai berubah arah. Dia tidak seperti yang kita dengar. Dia tidak pernah menghina adat. Dia membantu tanpa meminta imbalan. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Syekh tidak mencoba menghancurkan kepercayaan lama dengan paksa. Ia tidak berkata, itu salah. Ia justru mendekat, memahami, lalu perlahan mengarahkan. Ia menghadiri acara adat, duduk dengan sopan, menghormati para tetua. Ia menyisipkan nilai-nilai tauhid dalam percakapan sehari-hari, bukan dalam ceramah yang menggurui. Pendekatannya lembut, tapi menghunjam. Beberapa tokoh adat mulai merasa bingung. Mereka tak menemukan celah untuk menyerangnya. Ia tak pernah melanggar batas, tak pernah memancing konflik. Dan yang paling membuat mereka gelisah, rakyat mulai merasa tidak lagi sepenuhnya takut. Ketika panen berhasil tanpa ritual panjang, kepercayaan pada kutukan mulai goyah. Ketika penyakit sembuh dengan kebersihan dan doa, ketergantungan pada ancaman gaib mulai berkurang. Perubahan itu tidak meledak.
Ia meresak, seperti air yang masuk ke celah batu, pelan namun pasti. Suatu sore, seorang petani tua mendekati Syekh. "Kenapa kau tidak marah ketika difitnah?" tanyanya. Syekh menatap hamparan sawah yang mulai menguning. "Jika aku melawan dengan kemarahan, aku hanya akan menambah api. Tapi jika aku mendekat dengan kebaikan, mungkin api itu padam dengan sendirinya." Jawaban itu sederhana, namun bagi yang mendengar terasa dalam. Tanah Jawa yang selama ini keras oleh ketakutan, mulai retak oleh kelembutan. Dan tanpa disadari banyak orang, cara Syekh bukan hanya mengubah cara berpikir rakyat. Ia sedang mengubah fondasi kekuasaan yang berdiri di atas rasa takut. Namun, semakin banyak hati yang luluh, semakin besar pula badai yang akan datang. Karena mereka yang merasa kehilangan kuasa tidak akan tinggal diam. Kabar tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim semakin menyebar. Bukan hanya sebagai pendatang, tapi sebagai sosok yang membawa perubahan. Sebagian rakyat mulai menghormatinya, sebagian lagi masih ragu. Namun ada satu kelompok yang merasa harga dirinya terusik. Di antara para tokoh spiritual Jawa saat itu, ada seorang yang dikenal sakti. Namanya sering disebut dengan nada setengah takut. Ia dipercaya mampu memanggil hujan, menundukkan angin, bahkan berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Ketika mendengar pengaruh Syekh makin luas, ia merasa tertantang. Jika benar dia utusan langit, katanya lantang di hadapan para pengikutnya, buktikan kesaktiannya. Tantangan itu menyebar cepat seperti api menyambar jerami kering. Rakyat berbisik penuh tegang. Akankah terjadi adu kesaktian? Akankah malam itu menjadi saksi pertarungan dua kekuatan besar? Akhirnya, pertemuan pun diatur. Malam itu lapangan desa dipenuhi warga. Obor-obor menyala, bayangan menari di tanah. Udara terasa berat, seolah ikut menunggu apa yang akan terjadi. Tokoh sakti itu berdiri dengan pakaian serba hitam, membawa tongkat kayu tua. Tatapannya tajam. Di sekelilingnya, para pengikutnya berbaris dengan wajah penuh keyakinan. Tak lama kemudian, Syekh datang. Tanpa pengawal, tanpa senjata, tanpa ekspresi menantang. Ia hanya berjalan tenang dan memberi salam. Suasana mendadak hening. Tokoh sakti itu mengangkat tongkatnya. Dengan suara keras ia berkata, "Jika kau benar membawa kebenaran, tunjukkan kekuatanmu. Atau akui saja bahwa kau hanya manusia biasa yang berani menipu rakyat." Semua mata tertuju pada Syekh. Beberapa orang menahan nafas, berharap ia menunjukkan mujizat. Yang lain justru berharap ia gagal. Namun yang dilakukan Syekh di luar dugaan. Ia tidak mengangkat tangan untuk menyerang, tidak membaca mantra keras, tidak menunjukkan atraksi kesaktian. Ia justru menundukkan kepala dan berdoa. Doanya lirih, tenang, namun terasa menggetarkan. Angin yang tadinya kencang perlahan mereda. Api obor yang sempat bergetar kembali stabil. Suasana yang panas berubah menjadi sunyi yang dalam. Tokoh sakti itu mencoba menunjukkan kekuatannya. Ia berteriak, mengayunkan tongkatnya, memanggil energi yang selama ini membuatnya ditakuti. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Tak ada kilatan hebat, tak ada pertunjukan dahsyat. Yang ada justru rasa ganjil di hatinya sendiri. Tatapan Syekh yang penuh ketenangan membuatnya goyah. Tidak ada rasa takut di sana, tidak ada amarah, hanya keyakinan yang tenang. Perlahan suara tokoh sakti itu melemah. Tongkatnya jatuh, dan di hadapan ratusan warga yang terpaku, ia justru terduduk. Nafasnya berat, wajahnya berubah. Beberapa orang mengira ia kalah oleh sihir yang lebih kuat. Namun yang sebenarnya terjadi jauh lebih dalam. Ia bukan ditundukkan oleh kekuatan gaib, ia ditundukkan oleh ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, rakyat melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan. Kesaktian yang tidak menyerang, kekuatan yang tidak memamerkan diri, keberanian yang tidak disertai ancaman. Tokoh sakti itu menunduk. "Ilmumu bukan untuk menakuti," ucapnya pelan. Dan malam itu menjadi titik balik, bukan karena ada pertarungan dahsyat,
Bukan karena ada ledakan kekuatan, tapi karena rakyat mulai menyadari yang lebih kuat dari rasa takut adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan. Namun, ujian belum selesai, karena ketika satu tokoh besar runtuh, yang lain mulai menyusun rencana yang lebih berbahaya. Belum lama sejak peristiwa malam itu, ujian baru datang. Di sebuah desa yang tak jauh dari pesisir, satu persatu warga jatuh sakit. Awalnya hanya demam tinggi, lalu tubuh menggigil. Beberapa mengalami sesak nafas. Anak-anak menangis sepanjang malam. Orang tua tak bisa tidur karena cemas. Dalam hitungan hari, suasana desa berubah mencekam. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Asap dupa mengepul di banyak sudut kampung. Para dukun dipanggil, ritual digelar hampir setiap malam. Kita telah membuat marah penunggu hutan. Ini akibat kita menerima ajaran orang asing itu. Bisikan ketakutan menyebar lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Beberapa orang bahkan mulai menunjuk ke arah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sejak dia datang, semua berubah. Fitnah kembali muncul, kali ini dibalut kepanikan. Namun Syekh tidak menghindar. Ketika mendengar kabar wabah itu, ia segera berjalan menuju desa tersebut. Tanpa rasa takut, tanpa pengawal. Sesampainya di sana, pemandangan yang ia lihat memilukan. Seorang ibu memeluk anaknya yang demam. Seorang ayah hanya bisa terdiam melihat istrinya terbaring lemah. Air sumur tampak keruh. Lingkungan kotor. Sampah menumpuk di selokan. Syekh tidak langsung berbicara tentang kutukan atau roh. Ia meminta warga berkumpul. Dengan suara tenang, ia berkata, "Penyakit bukan selalu hukuman. Kadang ia datang karena kita belum menjaga apa yang Tuhan titipkan." Beberapa orang mengernyit. Mereka belum sepenuhnya percaya. Namun Syekh tidak berhenti pada kata-kata. Ia ikut membersihkan selokan. Ia meminta air direbus sebelum diminum. Ia mengajarkan cara sederhana menjaga kebersihan rumah. Ia merawat yang sakit dengan ramuan dan doa. Awalnya warga ragu. Namun ketika satu anak yang dirawatnya mulai membaik, secercah harapan muncul. Hari demi hari berlalu. Perlahan jumlah yang sakit berkurang. Tangisan malam mulai mereda. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh ketakutan mulai menunjukkan kelegaan. Dan sesuatu yang lebih besar terjadi. Ketakutan yang selama ini mereka yakini sebagai kebenaran mulai dipertanyakan. Jadi ini bukan kutukan. Bukan amarah makhluk gaib. Sebagian mulai sadar bahwa selama ini rasa takut sering membutakan mereka dari sebab yang nyata. Namun tidak semua senang. Beberapa tokoh yang sebelumnya mendapat pengaruh besar dari ritual-ritual ketakutan mulai merasa terpojok. Jika rakyat tak lagi percaya pada kutukan, maka kekuasaan mereka ikut melemah. Tensi kembali naik. Namun bagi rakyat kecil, pengalaman itu sulit dilupakan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Syekh tidak datang membawa ancaman. Ia datang membawa solusi. Dan untuk pertama kalinya, banyak yang menyadari bahwa yang selama ini mengekang mereka bukan makhluk tak terlihat, melainkan ketidaktahuan. Wabah itu akhirnya berlalu. Desa yang tadinya sunyi oleh ketakutan kini kembali hidup. Anak-anak berlari, sawah digarap lagi. Suara tawa perlahan kembali terdengar. Namun di balik ketenangan itu, perubahan besar sedang tumbuh. Rakyat mulai merasakan bahwa ada cara hidup yang tidak didasarkan pada rasa takut. Dan disitulah kekuatan terbesar Syekh sebenarnya terlihat. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh.
ia menyembuhkan cara berpikir. Namun semakin terang cahaya yang menyala, semakin jelas pula bayangan yang mencoba memadamkannya. Dan badai berikutnya akan jauh lebih besar. Perubahan mulai terasa. Namun, Syekh Maulana Malik Ibrahim tahu satu hal penting. Perubahan yang terlalu cepat bisa memicu perlawanan yang lebih keras. Ia memahami tanah Jawa bukan sekadar tempat. Ia adalah jiwa yang panjang sejarahnya, kaya tradisi, dan kuat memegang adat. Jika disentuh dengan kasar, ia akan melawan. Jika dirangkul dengan bijak, ia akan membuka diri. Maka, Syekh memilih jalan yang jarang dipahami orang. Strategi sunyi. Ia tidak berdiri di tengah alun-alun untuk berteriak tentang kebenaran. Ia tidak memaksa rakyat meninggalkan kebiasaan lama dalam satu malam. Ia tidak mencela upacara adat, tidak merendahkan simbol-simbol budaya. Sebaliknya, ia masuk perlahan. Ketika ada pertunjukan wayang, ia hadir sebagai penonton. Ia mengamati cerita-cerita tentang kesatria dan kebaikan. Lalu, dalam percakapan santai, ia menyisipkan nilai tauhid. Tentang satu Tuhan, tentang tanggung jawab manusia, tentang keadilan yang sejati. Ia berbicara bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyentuh. Ketika menghadiri pertemuan para tetua, ia tidak duduk di tempat terhormat. Ia memilih duduk sejajar, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dan justru dari sikap itu, wibawanya tumbuh. Beberapa tokoh lama mulai menyadari, lelaki ini tidak ingin merebut kuasa. Ia ingin membangun kesadaran. Di pasar, ia berdialog dengan pedagang tentang kejujuran. Di sawah, ia berbicara tentang amanah menjaga alam. Di rumah-rumah sederhana, ia mengajarkan doa yang mudah dipahami. Ajarannya tidak terasa asing, karena ia membungkusnya dengan bahasa yang akrab. Dan itulah kekuatannya. Tanpa disadari, masyarakat mulai berubah bukan karena takut, tapi karena paham. Namun, perubahan yang sunyi seringkali lebih berbahaya bagi mereka yang haus kuasa. Beberapa tokoh lama mulai gelisah. Mereka tidak menemukan celah untuk menyerangnya secara terang-terangan. Tidak ada ucapan syekh yang menghina. Tidak ada tindakan yang melanggar adat. Yang ada, justru rakyat yang semakin tenang. Ketakutan yang dulu menjadi alat kendali, perlahan melemah. Jika ini terus dibiarkan, pengaruh kita akan hilang. Bisik salah satu dari mereka dalam pertemuan tertutup. Namun, menghadapi syekh dengan kekerasan bukanlah pilihan mudah. Rakyat mulai mencintainya. Menyerangnya secara terbuka bisa memicu kemarahan yang tak terkendali. Maka mereka menunggu. Sementara itu, Syekh tetap berjalan dengan sabar. Ia tahu perubahan sejati bukan tentang menang hari ini, tapi tentang menanam benih yang akan tumbuh lama setelah ia tiada. Suatu sore, seorang pemuda bertanya padanya, "Kenapa engkau tidak langsung menghapus semua kebiasaan lama yang salah?" Syekh tersenyum. "Jika kau mencabut pohon besar dengan paksa, akarnya bisa merusak tanah. Tapi jika kau menanam pohon baru di sampingnya, perlahan ia akan tumbuh lebih kuat dan memberi teduh." Jawaban itu sederhana, namun mengandung strategi yang dalam. Strategi sunyi. Strategi yang tidak terlihat seperti pertempuran, namun diam-diam memenangkan hati. Dan disitulah kekuatan yang sesungguhnya. Tanah Jawa tidak sedang ditaklukkan dengan pedang. Ia sedang dirangkul hingga akhirnya memilih berubah dengan kesadaran sendiri. Namun, ketika perubahan telah menyentuh akar, mereka yang merasa terancam akan segera mengambil langkah yang lebih berani. Dan ujian berikutnya tidak lagi sekadar bisikan. Perubahan yang dulu hanya terasa di sawah dan pasar, kini mulai merambat ke pusat kekuasaan.
Para pemimpin lokal, bangsawan kecil dan tokoh adat yang selama ini memegang kendali mulai merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Pengaruh mereka perlahan memudar. Bukan karena direbut, bukan karena ditantang, tapi karena rakyat mulai berpikir. Dan bagi mereka yang terbiasa berkuasa, perubahan pola pikir adalah ancaman terbesar. Di sebuah pendopo besar yang diterangi lampu minyak, pertemuan rahasia digelar. Wajah-wajah serius duduk melingkar. Suasana tegang, tak ada canda. Rakyat semakin sering berkumpul di rumah orang asing itu. Nasihatnya didengar, ucapannya dipercaya. Jika ini terus berlanjut, siapa lagi yang akan tunduk pada kita? Seorang bangsawan menepuk meja kayu keras-keras. Ini bukan soal agama, ini soal kekuasaan. Kata-kata itu menggantung di udara. Selama ini, sistem berjalan rapi. Rakyat patuh karena takut pada kutukan. Upeti mengalir karena takut pada murka penguasa. Keputusan tak pernah dibantah karena dianggap sakral. Namun kini, rakyat mulai berani bertanya, mulai meminta alasan, mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang ketakutan. Dan semua itu bermula dari pendekatan lembut seorang pendatang. Ketakutan para penguasa bukan tanpa alasan. Jika rakyat menemukan harapan tanpa ancaman, maka kendali lama tak lagi relevan. Beberapa dari mereka mulai menyusun rencana. Jangan serang dia secara terbuka, kata salah satu yang lebih licik. Kita akan terlihat sebagai penindas. Lalu bagaimana? Kita hancurkan kepercayaannya, buat rakyat meragukannya. Maka strategi baru pun lahir. Isu mulai disebar secara halus bahwa ajaran Syekh bisa mendatangkan murka leluhur, bahwa perubahan yang terjadi hanyalah kebetulan, bahwa penyakit yang sembuh akan datang 2 kali lebih parah karena roh penjaga tersinggung. Ketakutan lama sengaja dihidupkan kembali. Beberapa orang mulai goyah, keraguan menyusup pelan. Di sisi lain, Syekh Maulana Malik Ibrahim merasakan gelombang itu. Ia tahu permainan telah berubah. Ini bukan lagi soal debat atau ujian kesaktian. Ini adalah pertarungan pengaruh. Dan yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya, melainkan masa depan tanah Jawa. Suatu malam, seorang muridnya bertanya dengan cemas, "Guru, mereka mulai melawan lebih keras. Apakah kita harus membalas?" Syekh menatap langit yang gelap. Jika cahaya membalas gelap dengan gelap, apa yang tersisa? Jawabnya pelan. Namun di balik ketenangan itu, ia sadar tekanan akan semakin berat. Para penguasa mulai menggunakan kekuatan administratif. Beberapa warga yang mendekat kepadanya dipersulit urusannya. Pedagang yang akrab dengannya dikenai pajak lebih tinggi. Intimidasi dilakukan tanpa terlihat terang-terangan. Rakyat berada di tengah. Di satu sisi, mereka merasakan manfaat perubahan. Di sisi lain, mereka takut kehilangan perlindungan penguasa. Tensi mencapai titik yang tak nyaman. Tanah Jawa seperti menahan nafas. Akankah rakyat kembali tunduk pada ketakutan lama, atau justru berdiri bersama perubahan? Satu hal menjadi jelas. Ketika kekuasaan merasa terancam, ia tak akan tinggal diam. Dan badai yang sesungguhnya mungkin baru saja mulai. Jika tak lagi cukup, maka fitnah akan dijadikan senjata. Itulah yang akhirnya terjadi. Suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar cepat di pasar dan pelabuhan. Seorang bangsawan muda jatuh sakit secara mendadak. Tubuhnya panas, pikirannya linglung, dan dalam waktu singkat ia tak sadar diri. Namun, bukan penyakitnya yang menjadi pusat perhatian. Yang mengejutkan adalah isu yang sengaja diarahkan. Ini akibat ajaran baru itu. Roh leluhur murka karena kita mengikuti orang asing. Dia membawa sihir yang tak terlihat. Nama Syekh Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai penyebabnya. Tak butuh waktu lama, ketakutan yang sempat mereda kembali menyala. Rakyat yang hatinya masih setengah percaya mulai goyah. Mereka belum sepenuhnya berani melepaskan kepercayaan lama. Sore itu, sekelompok orang mendatangi rumah sederhana tempat Syekh tinggal. Wajah mereka keras,
Beberapa membawa obor, beberapa membawa tongkat. "Keluar!" teriak salah satu dari mereka. Murid-muridnya panik. Warga sekitar bersembunyi di balik pintu. Inilah momen yang selama ini ditunggu oleh para penguasa. Alasan untuk menghancurkan pengaruhnya. Syekh keluar dengan tenang. Tatapannya tidak menunjukkan rasa takut, tidak juga kemarahan. "Apa yang kalian cari?" tanyanya lembut. Seorang pria maju dengan emosi meledak-ledak. "Karena kau, bangsawan kami sakit. Kau membawa ajaran yang menyinggung leluhur. Akui kesalahanmu." Suasana memanas. Obor menyala lebih terang, bayangan bergerak liar di dinding. Di tengah tekanan itu, Syekh tidak membela diri dengan keras. Ia tidak menyalahkan balik. Ia hanya berkata pelan, "Jika aku salah, biarkan aku membantu. Jika aku benar, kebenaran itu akan terlihat." Jawaban itu membuat sebagian orang terdiam, namun yang lain justru semakin marah. Fitnah memang tak butuh bukti, ia hanya butuh ketakutan. Akhirnya diputuskan, Syekh harus datang ke kediaman bangsawan itu dan membuktikan dirinya. Malam itu menjadi malam paling menegangkan sejak kedatangannya di tanah Jawa. Di rumah besar bangsawan, suasana sunyi. Keluarga menangis. Para dukun telah mencoba berbagai ritual, namun keadaan tak membaik. Semua mata tertuju pada Syekh. Jika bangsawan itu meninggal, maka tamatlah pengaruhnya. Jika ia tak mampu membantu, fitnah akan berubah menjadi hukuman. Namun, Syekh tidak menunjukkan kegelisahan. Ia mendekati bangsawan yang terbaring lemah. Ia memeriksa tubuhnya dengan tenang. Ia meminta air bersih. Ia meminta ruangan dibersihkan dari asap dupa yang tebal. Beberapa orang mencibir, namun sebagian mulai berharap. Doa pun dipanjatkan. Sunyi menyelimuti ruangan. Detik terasa seperti jam. Dan di luar rumah, ratusan warga menunggu dalam tegang. Ini bukan lagi sekadar tuduhan. Ini adalah momen penentuan. Apakah cahaya yang dibawanya akan padam oleh fitnah? Ataukah justru fitnah itulah yang akan runtuh oleh kebenaran? Malam terasa panjang, dan nasib dakwah di tanah Jawa seolah bergantung pada satu peristiwa itu. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam rumah bangsawan, udara berat oleh kecemasan. Bau dupa bercampur dengan keringat dan ketakutan. Keluarga berdiri mematung. Para dukun menatap dengan campuran curiga dan gelisah. Semua mata tertuju pada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini bukan sekadar soal satu orang sakit. Ini soal kehormatan, soal kebenaran, soal hidup dan mati pengaruhnya di tanah Jawa. Jika ia gagal, fitnah akan menjadi kebenaran di mata rakyat. Syekh duduk di sisi pembaringan. Ia memegang pergelangan tangan sang bangsawan, merasakan denyut nadi yang lemah. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak mengusir semua orang, tidak memerintahkan ritual tandingan, tidak menantang siapapun. Ia hanya meminta satu hal. Bersihkan ruangan ini. Bukalah jendela. Biarkan udara masuk. Beberapa orang ragu, namun keluarga bangsawan menurut. Asap dupa yang tebal perlahan keluar. Angin malam masuk membawa udara segar. Syekh lalu meminta air hangat dan kain bersih. Ia mengompres dahi sang bangsawan. Ia membisikkan doa pelan, hampir tak terdengar. Di luar rumah, kerumunan makin tegang. Bisikan-bisikan memenuhi udara. Apakah dia benar-benar mampu? Atau ini akhir dari segalanya? Di dalam, waktu seperti berhenti. Sang bangsawan yang sejak sore tak sadarkan diri, tiba-tiba menarik nafas lebih dalam. Tubuhnya yang panas perlahan mereda. Keringat mulai keluar dari dahinya. Ibu bangsawan itu menangis tertahan. Lihat, panasnya turun. Beberapa orang mengira itu kebetulan. Namun menit demi menit berlalu,
Dan kondisi bangsawan itu benar-benar membaik. Ia membuka mata. Ruangan terdiam. Tatapannya kosong beberapa detik. Lalu perlahan fokus. Ia memandang wajah-wajah di sekelilingnya. Air, ucapnya lirih. Tangis pecah. Keluarganya bersujud syukur. Para dukun saling pandang, kehilangan kata. Dan di sudut ruangan, Syekh hanya menunduk, mengucap syukur dalam diam. Tak ada senyum kemenangan, tak ada ucapan aku benar. Ia berdiri dan berkata lembut, kesembuhan datang dari Allah. Kita hanya berusaha. Jawaban itu tak terbayang. Rakyat yang menunggu di luar akhirnya mendengar kabar itu. Seperti gelombang, berita menyebar cepat. Bangsawan itu selamat. Fitnah yang tadi berkobar, kini seperti api yang disiram hujan. Namun yang lebih mengejutkan terjadi sesaat kemudian. Bangsawan yang baru sadar itu meminta bertemu Syekh. Dengan suara lemah ia berkata, jika bukan karena engkau, mungkin aku tak lagi bernyawa. Aku telah mendengar tuduhan-tuduhan itu, dan aku tahu siapa yang menyebarkannya. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Beberapa tokoh yang berdiri di ruangan itu menunduk pucat. Namun sekali lagi, Syekh tidak memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan siapapun. Tidak perlu mencari siapa yang salah, katanya pelan. Lebih baik kita memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Ketenangan itu justru lebih menghantam daripada kemarahan. Rakyat melihat dengan mata kepala sendiri. Ia difitnah, dikepung, diragukan. Namun ia menjawab bukan dengan balas dendam. Ia menjawab dengan kebaikan. Dan malam itu menjadi titik balik besar. Bukan karena kesaktian, bukan karena pertunjukan hebat, tapi karena rakyat menyaksikan sendiri. Kebenaran tak perlu berteriak untuk membuktikan diri. Namun, di balik kemenangan moral itu, benih kebencian di hati sebagian orang belum benar-benar padam. Dan kisah besar ini masih jauh dari selesai. Malam kesembuhan bangsawan itu menjadi buah bibir di seluruh penjuru desa. Bukan hanya karena ia selamat, bukan hanya karena fitnah runtuh, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam mulai disadari rakyat. Yang sebenarnya berubah bukan keadaan luar, melainkan hati mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin turun-temurun, masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka takut pada hutan, takut pada laut, takut pada roh leluhur, takut pada kutukan, takut pada murka yang tak pernah benar-benar mereka pahami. Ketakutan itu diwariskan seperti pusaka. Dan ketakutan adalah rantai yang tak terlihat. Namun, sejak kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim, satu persatu rantai itu mulai retak. Ketika wabah bisa dijelaskan dengan kebersihan, ketika panen berhasil karena ilmu dan usaha, ketika bangsawan sembuh bukan karena ritual panjang, tapi karena doa dan ikhtiar, masyarakat mulai bertanya dalam hati, selama ini apakah kita terlalu takut? Pertanyaan itu sederhana, namun dampaknya luar biasa. Di pasar, orang-orang mulai berdiskusi tanpa suara gemetar. Di sawah, petani berbicara tentang harapan, bukan kutukan. Di rumah-rumah, doa mulai menggantikan jampi-jampi yang penuh ancaman. Namun yang paling terasa adalah perubahan di dalam diri para tokoh lama. Beberapa dari mereka yang sebelumnya keras menentang, kini mulai diam-diam memperhatikan ajaran Syekh. Mereka melihat bahwa pengaruhnya tidak dibangun dari ancaman, melainkan dari kasih dan logika. Seorang tetua desa yang dulu paling vokal menolak, suatu sore mendatangi Syekh. "Aku telah lama menjaga adat," katanya pelan. "Aku takut jika semua berubah, kami akan kehilangan jati diri." Syekh menyenyum lembut. "Yang baik akan tetap baik," jawabnya. "Yang salah bukan dihapus dengan paksa,
tapi diperbaiki dengan hikmah. Kalimat itu seperti membuka pintu yang lama terkunci. Perlahan, para penentang terpecah. Ada yang masih keras, ada yang mulai melunak, ada pula yang akhirnya mendekat dengan rendah hati. Dan disitulah rahasia yang sesungguhnya terungkap. Syekh tidak pernah datang untuk menaklukkan tanah Jawa. Ia datang untuk menaklukkan ketakutan. Ia tidak melawan makhluk gaib. Ia melawan cara berpikir yang terbelenggu. Ia tidak meruntuhkan budaya. Ia membersihkannya dari rasa takut yang berlebihan. Tanah Jawa yang dulu disebut angker perlahan berubah menjadi tanah harapan. Namun perubahan terbesar bukan terlihat di bangunan atau ritual. Perubahan itu ada di mata rakyat. Yang dulu redup oleh ketakutan, kini mulai bersinar oleh keyakinan. Dan ketika rasa takut mulai kehilangan cengkramannya, kekuasaan yang berdiri di atasnya pun ikut goyah. Namun Syekh tak pernah merayakan kemenangan. Baginya, ini bukan akhir dari perjuangan. Ini baru awal dari perjalanan panjang yang kelak akan melahirkan generasi penerus yang akan menyebarkan cahaya ke seluruh penjuru Jawa. Rahasia itu kini jelas. Kekuatan sejati bukan pada kesaktian, bukan pada kekuasaan, melainkan pada kemampuan membebaskan manusia dari ketakutan yang mengikat jiwanya. Dan ketika hati telah bebas, tak ada lagi yang benar-benar bisa menahannya. Perubahan itu akhirnya tak lagi bisa disembunyikan. Apa yang dulu hanya terasa di sudut-sudut kecil desa, kini tampak nyata di seluruh pesisir utara Jawa. Pasar semakin ramai, sawah semakin tertata. Desa-desa mulai terhubung oleh semangat baru. Namun yang paling mencolok bukanlah keramaian atau kemakmuran, melainkan ketenangan. Rasa takut yang dulu menyelimuti malam perlahan menghilang. Anak-anak tak lagi ditakut-takuti dengan cerita makhluk penunggu hutan. Orang-orang mulai berani berjalan tanpa bayangan kecurigaan berlebihan. Di tengah perubahan itu, berdirilah sebuah bangunan sederhana. Tempat orang-orang berkumpul bukan untuk ritual ketakutan, melainkan untuk belajar. Masjid pertama di wilayah itu mulai menjadi pusat kehidupan baru. Bukan hanya tempat ibadah. Di sana orang belajar membaca, belajar berdagang dengan jujur, belajar tentang kebersihan, belajar tentang tanggung jawab sebagai manusia. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak membangun istana. Ia membangun kesadaran. Ia tidak mengejar jabatan. Ia membentuk generasi. Para pemuda yang dulu hanya mewarisi rasa takut, kini duduk melingkar mendengarkan ilmu. Mereka tidak hanya diajarkan doa, tapi juga akhlak, etika, dan cara berpikir. Perubahan itu terasa seperti fajar yang datang perlahan. Tak tiba-tiba terang, namun tak bisa lagi dihentikan. Beberapa penguasa yang sebelumnya keras menentang kini memilih berdamai dengan keadaan. Mereka melihat sendiri bahwa perubahan ini tidak membawa kekacauan, justru membawa kestabilan. Upeti tetap berjalan, perdagangan meningkat, konflik antar warga menurun. Tanah Jawa yang dulu rapuh oleh ketakutan kini mulai kokoh oleh pemahaman. Namun di balik semua itu, Syekh tetap hidup sederhana. Ia masih berjalan menyusuri pasar, masih duduk bersama petani, masih merawat yang sakit. Tak ada tanda bahwa ia merasa telah menang. Suatu hari, seorang muridnya berkata dengan bangga, "Guru, lihatlah, tanah ini telah berubah karena engkau." Syekh tersenyum pelan. "Bukan karena aku," jawabnya. "Karena hati mereka memilih untuk berubah." Jawaban itu membuat muridnya terdiam. Memang benar. Syekh tidak memaksa siapapun. Ia hanya membuka pintu. Dan rakyatlah yang melangkah masuk dengan kesadaran sendiri. Namun perubahan besar selalu membawa konsekuensi. Semakin banyak wilayah mendengar tentang apa yang terjadi di pesisir itu, beberapa datang untuk belajar, beberapa datang untuk menguji, bahkan beberapa datang untuk memastikan apakah ini benar-benar awal zaman baru. Dan sejarah pun mencatat. Dari tanah yang dulu disebut angker, lahir pusat peradaban yang kelak menjadi awal penyebaran Islam di Jawa. Perubahan besar itu bukan ledakan. Ia adalah gelombang. Gelombang yang pelan namun tak bisa dibendung.
Dan di tengah gelombang itu berdiri seorang lelaki sederhana yang tak pernah mengaku sebagai penakluk. Padahal, tanpa disadari banyak orang, ia telah menaklukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari tanah. Ia menaklukkan zaman. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Panen datang dan pergi. Anak-anak yang dulu berlari di pelataran masjid, kini tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang matang. Tanah Jawa yang pernah dipenuhi ketakutan, kini perlahan menjelma menjadi tanah yang penuh harapan. Namun, Syekh Maulana Malik Ibrahim tahu, dirinya bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah awal. Ia tidak sibuk membangun monumen, tidak pula mencatat namanya di batu besar agar dikenang. Yang ia bangun adalah manusia, dan itulah warisan yang tak terlihat. Di malam-malam sunyi, ia duduk bersama para muridnya, bukan sekadar mengajarkan ayat atau doa, tapi menanamkan prinsip tentang kesabaran, tentang kebijaksanaan, tentang memahami masyarakat sebelum mengubahnya. Jangan pernah merendahkan adat, pesannya. Rangkul yang baik, perbaiki yang keliru. Jangan mencabut dengan paksa apa yang bisa diarahkan dengan lembut. Para murid mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan hanya belajar agama, tetapi belajar strategi hati. Beberapa dari mereka kelak akan melanjutkan perjalanan dakwah ke berbagai penjuru Jawa, ke pesisir, ke pedalaman, ke pusat kerajaan. Dan tanpa disadari, benih yang ditanam Syekh mulai tumbuh menjadi jaringan cahaya yang luas. Orang-orang mulai menyebut mereka sebagai generasi wali. Namun, Syekh tidak pernah menyebut dirinya pemimpin besar. Ia tetap berjalan sederhana, seolah tak ingin sorotan. Suatu sore, seorang murid bertanya dengan nada haru, "Guru, jika kelak engkau tiada, apakah tanah ini akan tetap bertahan?" Syekh memandang cakrawala yang mulai memerah oleh senja. Jika perubahan hanya bergantung pada satu orang, maka ia rapuh. Tapi jika perubahan hidup di hati banyak orang, maka ia tak akan pernah mati. Kata-kata itu terasa seperti isyarat. Waktu memang tak bisa ditahan. Tubuh manusia akan melemah. Nafas akan berkurang. Namun gagasan akan terus berjalan. Dan benar saja. Di masa-masa berikutnya, kesehatan Syekh mulai menurun. Usianya tak lagi muda. Langkahnya tak sekuat dulu. Namun wajahnya tetap mencanarkan ketenangan yang sama. Rakyat yang dulu ragu kini justru merasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Mereka sadar, yang hadir di tengah mereka bukan sekadar pendatang. Ia adalah pengubah arah sejarah. Namun warisan terbesarnya bukan pada bangunan masjid, bukan pada cerita tentang kesaktian, bukan pada kemenangan atas fitnah. Warisan terbesarnya adalah cara berpikir baru, cara hidup tanpa ketakutan berlebihan, cara beragama tanpa memusuhi budaya, cara berdakwah tanpa kekerasan. Dan ketika waktunya semakin dekat, para murid telah siap. Siap melanjutkan langkah, siap menyebarkan cahaya ke lebih banyak wilayah, siap menjaga apa yang telah dibangun dengan sabar. Tanah Jawa mungkin tak lagi disebut angker, namun perjuangan belum selesai. Karena setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Dan di balik semua itu, nama Syekh Maulana Malik Ibrahim tak lagi hanya milik satu desa atau satu pesisir. Ia telah menjadi bagian dari denyut sejarah. Warisan yang tak terlihat itu justru yang paling abadi. Dan menjelang akhir perjalanannya, sebuah momen besar akan datang. Momen yang akan menyentak kesadaran seluruh tanah Jawa. Hari itu, langit Jawa terasa berbeda. Bukan karena badai, bukan karena gempa, tapi karena kabar yang menyebar perlahan lalu mengguncang hati banyak orang. Syekh Maulana Malik Ibrahim jatuh sakit. Tak ada yang siap mendengar kabar itu. Rakyat yang dulu pernah meragukannya, kini justru berbondong-bondong datang. Rumah sederhana itu tak pernah sepi. Doa dipanjatkan siang dan malam. Orang-orang yang dulu menentangnya, kini berdiri dengan kepala tertunduk. Waktu memang tak pernah busa ditawar.
Tubuh yang selama ini kuat berjalan dari desa ke desa, kini terbaring lemah. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada penyesalan. Tidak ada ketakutan. Seorang murid menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Guru, tanpa engkau, bagaimana tanah ini? Syekh tersenyum tipis. Jangan bergantung pada manusia, ucapnya pelan. Bergantunglah pada kebenaran. Kalimat itu seperti petir yang menyambar kesadaran. Selama ini banyak orang mengira ia yang menaklukkan Jawa, mengira ia yang mengusir keangkeran, mengira ia yang mengubah zaman. Namun di detik-detik terakhir itu, rahasia sesungguhnya terungkap. Yang ia taklukkan bukanlah tanahnya. Bukan hutannya, bukan lautnya, bukan makhluk gaib yang ditakuti. Yang ia taklukkan adalah rasa takut di dalam hati manusia. Ia tidak pernah berperang melawan budaya. Ia tidak menghancurkan adat. Ia tidak memaksa perubahan. Ia hanya menyalakan cahaya. Dan ketika cahaya itu menyala, gelap pergi dengan sendirinya. Tangis pecah ketika kabar wafatnya tersebar. Namun, anehnya, di balik tangis itu ada ketenangan. Karena rakyat tahu yang pergi adalah raganya, tapi yang tinggal adalah nilai-nilainya. Masjid tetap berdiri, ilmu tetap diajarkan, murid-muridnya melanjutkan perjalanan ke berbagai penjuru. Tanah Jawa tidak kembali gelap, tidak kembali angker, justru semakin terang. Dan disitulah klimaks yang sebenarnya, bukan ledakan kesaktian, bukan pertarungan besar, tapi kesadaran kolektif bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kekuatan memaksa, melainkan dari kelembutan yang konsisten. Rakyat akhirnya memahami, utusan langit bukan berarti turun dengan sayap dan cahaya menyilaukan. Kadang, ia datang sebagai manusia biasa, berjalan di pasar, turun ke sawah, duduk bersama rakyat kecil, namun membawa sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada senjata. Ia membawa cara berpikir baru. Dan sejak hari itu, nama Syekh Maulana Malik Ibrahim tak lagi hanya disebut sebagai pendatang. Ia dikenang sebagai peletak fondasi perubahan. Bukan karena ia menaklukkan Jawa, tapi karena ia membebaskannya. Dan dari tanah yang dulu disebut angker, lahirlah peradaban yang akan mengubah sejarah selamanya. Tamatnya perjalanan beliau bukanlah akhir cerita. Justru itulah awal babak baru Jawa. Karena cahaya yang telah dinyalakan tak akan pernah bisa dipadamkan. Dan akhirnya kita sampai pada satu kesadaran yang mengguncang. Tanah Jawa tidak pernah benar-benar angker. Yang membuatnya gelap adalah ketakutan yang diwariskan tanpa dipertanyakan. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak datang membawa pedang, tidak membawa pasukan, tidak pula membawa ancaman. Ia datang membawa ketenangan. Dan justru karena itulah ia menang. Ia tidak menaklukkan gunung, tidak menundukkan laut, tidak mengusir makhluk gaib. Ia menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit, hati manusia. Ketika rasa takut runtuh, ketika akal mulai digunakan, ketika keyakinan tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan, disitulah perubahan sejati lahir. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari utusan langit. Bukan sosok yang turun dengan keajaiban spektakuler, tapi manusia biasa yang membawa cahaya dalam cara berpikir, bersikap, dan mencintai sesama. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan suara keras. Kadang, ia dimulai dari kelembutan yang konsisten. Jika kisah ini membuka hati kalian, jika cerita ini membuat kalian melihat sejarah dengan cara berbeda, tuliskan di komentar, cahaya tak pernah padam.
Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh makna seperti ini terus hidup dan menginspirasi. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipahami. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.